subscribe, like, and share. Simpan dulu ya. Sudah dikasih tahu masih juga kau pegang HP-mu. Bukan kau godaan setan dan kau ya. Ya, ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan HP-nya. Ustaz, kita mau dengar Ustaz. Kalau kita mau rekam, kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas, ya kan? Suaranya bising. Tapi kita mau dengar juga Ustaz. Dulu ini ada kamera saya bawa dari Makassar. Ya, tapi kau bawa pulang Ustaz, nonton YouTube. Menteri ESDM. Ini ke sekolah atau rem-rem? Kalau saya gas rem. Bapak, saudara-saudara sekalian, mohon berkenan simpan dulu. Setelah itu kita dengar ceramah dulu sekejap saja. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Saiful Baik, mantan ketua HMI, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih senang panggil Bung Bahlil. Ketika selesai dilantik Bapak Prabowo, seluruh yang merasa dirinya dekat dengan Pak Prabowo dan merasa dirinya berhak jadi menteri, siap semua ditelepon, ya kan? Menunggu telepon. Ternyata yang merasa tidak semua ditelepon, terbatas yang ditelepon. Lalu diteleponlah mereka yang dianggap layak menemani Pak Prabowo jadi menteri. Salah satu diantaranya Bung Bahlil. Sudah itu maka dikumpul mereka, dikasih baju tentara. Untuk apa? Saya tidak tahu apa namanya dulu. Ya itu yang saya maksud. Sudah itu tentu pada saat itu dikasih pelatihan, diisi otaknya, diperbaiki karakternya supaya apa? Sama visi misinya Pak Prabowo. Apakah hebatnya pada saat dia dilatih? Apakah dia berprestasi pada saat dia dilatih di tempat itu? Tentu bukan. Selesai Pak latihan, kau amalkan itu pelatihan. Begitu juga Ramadan. Allah tidak semua panggil. Tidak Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Makanya jangan heran ada orang Islam mengaku beriman tadi tidak puasa. Kenapa? Menunggu telepon tidak ditelepon. Ada orang mengaku beriman tapi tidak puasa. Itulah orang yang merasa dekat dengan Prabowo ternyata tidak dipanggil. Iya, mengaku beriman bom gampang. Tapi yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Nanti Allah tanya, kalau kau beriman, kenapa begini caramu menteri? Kalau kau beriman, kenapa orang berjamaah kau tidak datang? Kau enak merokok di belakang. Autonya bilang gaspol. Iya toh? Kalau kau beriman, kenapa orang tarawih kau tidak ikut? Iya toh? Iya, bos, dengar dulu bos, dengar dulu. Saya cerita kalian, kenapa? Saya yakin bapak-bapak ini ikut mewarnai Republik Indonesia. Saya ini kasihan cuma pote-pote di mimbar, pengaruhnya paling 0,1%. Tapi kalau tuan-tuan sekalian punya pengaruh. Maka kalau saya beritahu yang baik seperti ini, jangan marah. Anggaplah ini bagian kecintaan saya. Ya. Nah, bos, puasa boleh dilakukan selesai Ramadan. Puasa boleh dilakukan selesai Ramadan, namanya Senin Kamis. Kau tidak puasa karena sakit atau musafir, kau boleh ganti. Tapi kalau tidak tarawih, kok bisa kau ganti di bulan Syawal. Kita buat tarawih, gila. Gitu, maka mudah-mudahan yang belum tarawih nanti tarawih. Nah sudah, dipanggillah kita, Pak Prabowo panggil para menterinya. Untuk apa? Menyatukan visi. Ada tujuannya itu retret. Ada
tujuannya, bukan sekedar orang yang di medsos itu kan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ya kan? Ini habis-habisan anggaran. Ya kan? Nah, ada tujuannya. Apa? Menyatukan visi. Tidak bisa jalan pemerintahan Pak Prabowo kalau tidak sama. Menterinya lain maunya, si B lain maunya, maka dikumpul mereka. Begitu juga puasa. Ini pelatihan, retret namanya. Ramadan ini pelatihan. Kalau ada orang rajin sholat Ramadan, tidak spesial bos, memang tampaknya. Kalau ada orang pergi umroh, 24 jam ibadahnya baik, memang situasinya harus begitu. Tapi Ramadan ini, lihat nanti efeknya setelah kau Ramadan. Puasa itu pengendalian hawa nafsu, pengendalian, kalau definisi fikihnya itu puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan secara sengaja. Kalau tidak sengaja tetap sah. Kalau misalnya Pak Menteri kan pagi-pagi terbiasa sarapan, habis 1 mangkok coto, dan bilang ke Judan, tapi Pak Menteri puasa, astagfirullah. Rezekimu, 1 mangkok itu rezekimu. Siang lagi lupa lagi, cambol lagi. Itu rezekimu selama kau lupa. Begitu juga kalau Bapak berhubungan badan secara tidak sengaja. Tapi kira-kira Pak Menteri tidak mungkin tidak sengaja. Masih buka baju tidak sengaja. Hilap kau sekarang, dihipnotis kau. Tidak mungkin. Nah, kalau sekedar itu saja bos, sekedar itu saja kau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, binatang juga puasa. Makanya itu Al-Baqarah selanjutnya, agar Allah membedakan kalian dengan binatang. Ada binatang puasa, ada. 1, ular. Puasa itu. Kapan itu ular puasa? Ketika dia ganti kulit, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi celakanya selesai ganti kulit tetap jadi ular. Iya toh? Ada orang sebelum puasa penipu, suka cari-cari muka depannya Pak Menteri. Ini yang banyak rusak Pak Menteri. Penjilat saya mau bos, kau sekolah tinggi-tinggi pengusaha, kau punya anak diangkat martabatmu oleh Allah, masa depan pejabat kau rendahkan malu di bawah. Biasa iya mu, teman saja, itu namanya jabatan, jangan membuat kau gila. Pada masa jabatanmu itu pasti habis. Presiden saja Pak Jokowi 10 tahun, mana sekarang? Iya toh, biasa iya saja bos, biasa kau hidup ini. Ya, nah sudah. Ada lagi binatang yang puasa. Ada. Apa? Ular. Itu dia puasa. Coba itu ular, kasih daun, semua dia makan. Serakah. Itu ular kalau kasih daun, dia habisi semua daun. Tapi hebatnya, ketika dia jadi kepompong, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi yang luar biasa, setelah jadi kepompong, dia jadi apa? Jadi kupu-kupu. Kalau puasanya ular, nyanyi apa? Aku masih lagu. Pak Cito, lagu angkatan 80. Tapi kalau kepompong, apa lagunya? Persahabatan bagai kepompong, merubah ular menjadi kupu-kupu. Coba lihat itu kupu-kupu. Itu ular, semua dia makan. Tapi setelah jadi kupu-kupu, subhanallah, dia selektif. Apa dia makan? Bukan lagi. Tapi apa dia makan? Intisari daripada bunga. Yang paling bagus itu. Tapi apa dia rusak? Tidak. Dia ambil saripati bunganya, tapi dia cabut. Tidak ada ranting yang patah, tidak ada bunga yang rusak, tidak ada dahan yang jatuh. Silakan kau jadi Menteri SDM, tapi jangan rusak lingkungan. Silakan kau dekat dengan Pak Menteri, tapi jangan kau rusak Pak Menteri. Karena kadang-kadang kasihan Pak Menteri mau normatif hidupnya, tapi datang ke Mas Semes. Pak, ini kan kita sama-sama dari sini. Jangan kau rusak.
kau bersyukur ada orang Hindi yang jadi menteri. Jangan kau rusak citra Hindimu hanya karena kepentingan pribadimu. Itu yang disebut dia ambil saripati madu, tapi dia tidak rusak itu bunga. Silakan kau dagang, silakan kau ikut pilkada, tapi jangan kau rusak lingkungan, jangan kau rusak mentalnya orang. Mau kau jadi kepala daerah silakan, tapi jangan kau bagi-bagi uang. Coba, apalagi silakan kau jadi caleg, tapi jangan kau nyogok. Serangan fajar, Nabi bilang bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Jangan kau akal-akali agama, iya kan? Nah, coba lihat, setelah dia isap itu saripati madu, dia pindah ke bunga lain. Tapi hebatnya, setelah dia pindah, dia tidak rusak yang dia tinggalkan. Tapi apa? Dia bawa kemakmuran bagian dia datangi. Itu yang disebut penyerbukan. Artinya apa? Kalian kalau jadi pejabat, jadilah rahmatan lil alamin. Kalian kalau jadi pengusaha, silahkan, tapi jangan kau rusak ekonomi Indonesia. Kalian kalau jadi netizen pengamat, boleh kau tidak senang sama seseorang, tapi tetap cintai Republik Indonesia. Kau boleh tangkap itu orang-orang korupsi Pertamina, tapi jangan kau rusak Pertamina. Kenapa? Itu milik negara. Itu yang disebut menjadi rahmatan lil alamin. Inilah makna dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Biar kau hitam jidatmu, Senin Kamis kau puasa, 3 kali kau tadarus hatam Quran Ramadan, tapi tidak ada orang suka kau. Itu bukan orang mulia di hadapan Allah. Orang mulia di hadapan Allah, orang yang paling banyak manfaatnya. Meskipun barangkali lupa taraweh, tapi semua yang pulang ini dapat amplop. Tapi jangan tongkas negara, kampanye dan demi Allah tidak ada orang bangkrut karena berderma. Saya mewakili aspirasimu semua. Ya kan? Nah, sudah. Maka dikumpul kita itu Pak Menteri, dikumpul menyatukan visi misi. Nah, visi misi puasa ini ada, bukan sekedar menahan makan, minum dan urun badan, tapi apa? La'allakum agar kau menjadi orang takwa. Allah tidak mengatakan kau pasti bertakwa. Agar itu ada 2 peluang. 1 bertakwa, 2 gagal. Maka disebut agar. Allah tidak mengatakan pasti kau bertakwa. Tidak seperti ketika Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoa kau kepadaku pasti saya kabulkan. Tapi puasa Allah katakan agar kamu bertakwa. Nah sekarang berapa hari makin puasa? Pandi 19. Cindipil sudah 19, berarti lewat setengah. Periksa visi tak Ramadan sudah sampai atau tidak? Dia zaman kiri 18, 19 tahun. Itu lagi guru suka kita tunggu salah. Hari puasa aja dimana? Jadi gini ya. Nah, takwa. Apa itu takwa? Mari kita periksa. Sudah 18 kita puasa. Mari kita periksa. Sudah ada hasil nggak? Mestinya sudah harus ada hasil minimal 50%. 1. Takwa itu menurut bahasa Arab, takwa itu takut, artinya takut. Ingat, takut kepada hamba, sesama makhluk beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada sesama hamba, takut sama makhluk, kita jauhi. Bapak takut sama polisi, jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Ya kan? Nah, Bapak takut sama ular, jauhi ular. Ya kan? Tapi kalau takut kepada Allah beda, dekati Allah. Dekati. Nah, inilah Ramadan saatnya mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, silakan ambil porsi masing-masing. Anda yang bisa ngaji, silakan ngaji. Anda yang bisa kuat tahajud, silakan tahajud. Anda yang bisa zikir, silakan zikir.
Ambil semua bagian-bagian. Itu disebut dalam Al-Quran fastabiqul khairat. Nah, sudah. Itu kalau definisi kan, kalau kita dulu waktu kita sekolah kan, kalau kita mengajar pengertian selalu ada definisi etimologi dan definisi terminologi, ya kan, masih ingat dulu kan? Nah, etimologi itu adalah menurut kata, akar katanya. Takwa menurut akar katanya, menurut Imam Bushairi terdiri dari 4 kata. Apa itu? 1 ta, kaf, waw, ya, takwa. Mari kita simak satu-satu. Sampai jam berapa ini Pak Menteri? Mainkan. Oh, mainkan. Oke ya. Oke, panjang-panjang tuh berarti honor no Ustaz. Pak Menteri, saya pernah salah menerima honor. Iya. Kan di Makassar itu biasanya kan 2 ceramahku 1 malam. Selesailah saya ceramah pertama, saya pergi ke ceramah kedua. Seperti malam ini 2 ceramah kan? Iya. Begitu saya ke tempat mobil, kejar Kak panitia, panitianya MC. Ustaz, tunggu dulu. Kenapa dia? Tunggu dulu Ustaz, tunggu dulu. Oh, datang, saya tunggu. Keluar amplopnya. Langsung ku sambar. Kan malu tau kita kalau lama-lama lihat orang tuh. Suka kantos. Dulu lah saya di mobil. Saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki di malam. Begitu saya intip, saya buka, astagfirullah. Salah kasih panitia. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. Sudah ya? Nah, mari kita lihat. Apa itu takwa? Pertama, huruf ta. Apa itu? Tawadu. Lawan dari sombong. Lawan dari angkuh. Lawan dari burro. Ya? Nah, sekarang kita lihat contoh kehebatnya itu puasa. Coba lihat orang kuat, apa namanya itu yang angkat barbel, mau bagus sekali badannya. Begitu jam 11 mulai loyo, ya kan? Itu baru jam 11, jam 13 makin loyo. Nggak tahan dia, tunggu azan maghrib dia piasan sendiri. Itu baru berapa jam kau tidak makan? Kok sombong dia ada pada? Ayo. Apa itu sombong pakaian mewah? Oh, salah bos. Sombong itu pakai barang mahal, belum tentu. Saya bilang kalau Anda yang kaya, pakai itu yang kau punya, pakai. Tidak semua orang kasih. Ibu-ibu yang punya emas, pakai itu emasmu, pakai berlianmu, namanya perhiasan, pakai. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong itu 2 karakternya. 1, nganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Itu sombong. Jadi kalau pakai LV boleh, silakan. Ya, nanti kapan dia sombong Pak Menteri? Misal Pak Menteri pakai LV, ya wajar lah, banyak uangnya. Iya toh? Lalu kapan dia sombong? Ketika dia hina orang. Beda saat, kau tahu ini LV. 20 juta ini, tidak bisa kau pakai. Itu kan sombong. Itu kan sombong. Iya. Kalau dia pakai LV, dasar fotonya LV, dia saya tahu. Kau mau pakai, silakan kau. Iya, tidak dilarang. Ya, silakan pakai. Kapan? Bapak-bapak pakai baju krokodil, cap buaya. Yang katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap ke luar. Apalagi dengan buaya darat. Ya kan? Kapan sombong? Ketika dasar ini krokodil di Singapura ini, nggak bisa kau beli kau. Itu baru sombong. Nganggap remeh orang lain. Itu Abu Lahab. Dia tahu Nabi orang baik. Dia tahu apa yang disampaikan Nabi benar. Tapi dia tidak mau terima. Kenapa? Karena dia bilang apa? Muhammad anak baru kemarin. Bani Hasim, suku saya lebih tinggi. Abu Lahab bilang, kenapa kemanakanku? Saya lalu om nak angkat. Dia sombong, kenapa? Dia menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Jadi selama bapak pakai barang mahal, tidak menolak orang lain, silakan. Tidak meremehkan orang lain, yang penting kamu mampu. Mau kau pakai, tapi kau curi uang negara, bukan cuma sombong, kau perampok. Tuh,
Apa yang menyebabkan orang datangnya sombong kata Nabi? Satu, tambahnya jabatan. Yang tadinya dari Papua. Aku dia Pak Menteri. Saya Pak Menteri, di mimbar ini saya mengaku Bapak orang hebat. Iya Pak. Terlepas dari kontroversi, orang dengki, orang jago Pak. Bisa jadi menteri. Tidak diperhitungkan dulu, tapi bisa jadi menteri. Lebih dari 10 tahun. Terlepas ada kontroversi, masing-masing semua orang mau. Ketua Golkar pula. Tapi jangan membuat kau sombong. Kenapa? Ada batasnya. Iya kan? Kau menjadi menteri ada batasnya, tergantung presiden. Kalau presiden sudah tidak senang, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Iya toh. Kau jadi menteri, tiba-tiba di reshuffle, masih mau pakai lambang menteri, lewat di pasar, nah bilang astagfirullahaladzim. Apa yang kita mau sombongkan? Yang kedua, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Termasuk ustadz. Peluang punya sombong, iya. Ada ustadz sombong, ada. Banyak. Ciri-cirinya, tidak mau menerima perbedaan. Ada itu yang begitu. Seolah-olah hanya dia pemilik api neraka. Seperti dia panitia hari kiamat. Ini masuk neraka. Nenekmu punya. Ini bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Ya kan? Halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bos, kalau definisimu bid'ah hanya karena tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau juga pakai itu Quran. Mushaf itu tidak ada pada zaman Nabi. Itu penamaan nama juz-juz itu tidak ada pada zaman Nabi. Penamaan surah juga tidak ada pada zaman Nabi. Kalau definisimu hanya karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kau juga ceramah pakai YouTube karena Yahudi punya. Iya kan? Maksud saya, silahkan kau dakwakan yang kamu tahu yakin, tapi jangan kau hina samamu muslim. Ini kan saya ini paling sering diserang oleh mereka. Dibilangin Ustadz stand up, Ustadz pelat merah, Ustadz penjilat, segala. Malah yang miris saya dibilang Ustadz tidak sunnah. Karena ada itu di medsos, Ustadz tidak sunnah, saya cari Ustadz sunnah, saya cari namaku, tidak ada. Saya cari sebelah kan Ustadz tidak sunnah, nomor 13. Saya tanya adminnya, kenapa kau bilang saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang buktinya kau ceramah sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Mana kau? Tidak dapat lihat, tidak pakai jenggot. Saya bilang, oh dia apa kalau tidak mau tumbuh? Kita bukan orang Arab. Yang harus kita sunnah diikuti itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah sebagai manusia orang Arab tidak harus kita ikuti. Tapi kalau mau ikuti silakan. Kalau ada orang tidak mau ikuti silakan. Saya bilang kamu saja kalau mau sunnah, definisi sunnah saja kau sudah salah. Kalau kau tidak, orang tidak jingkrak, kau anggap tidak sunnah. Sunnah yang lain diamalkan. Namanya sunnah tidak harus dilakukan. Definisi sunnah otakmu saja sudah salah. Sudah, ada ustaz, ada juga itu. Apa yang kau mau sombongkan? Allah katakan, kalau ada orang sombong begitu bos, tanya saja, apakah ini itu alif lam mim? Takkan cimakku itu? Baru alif lam mim kau tidak tahu. Yasin, apa artinya? Wa ma utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Jangan kau berlaku sombong. Apa yang mau disombongkan? Seperti saya ini penceramah, mau sombong? Enggak. Jangan, kenapa? Saya bisa jago ceramah karena ada penontonku. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada penonton. Lewat Pak Menteri, ayo belen-belen. Iya kan? Apa yang kita harus sombongkan? Ada orang merasa ahli dibilang kedokteran, jangan kau sombong. Kau tidak ahli dibilang komputer. Kau ahli dibilang komputer, belum tentu kau bisa tambal ban. Kenapa Allah tidak kasih semua orang, ditabatasi? Supaya apa? Supaya kau punya
Kenapa punya ketergantungan? Kata Umay Rama, roda kehidupan berjalan. Jadi jangan sombong. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya kekayaan. Yang tadinya rakyat biasa, Tuhan. Saya kalau lihat orang kaya, pejabat, masih korup, saya bilang, apa pindah gitu? Kau punya ajudan, mobilmu dikasih plat, dikasih ke patwal, gajimu tinggi, dikasih ke rumah mewah, tapi tidak bersyukur. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Itu ingat bahayanya, Pak. Kalau orang cinta dunia, kasih kekuasaan, merusak kekuasaan. Biar dia cerdas, haus dunia, kasih kekuasaan, kekuasaan itu rusak dirinya dan orang lain. Tidak mungkin kita di sini miskin, dah. Tapi apa? Kita tidak punya rasa puas. Siapalah kita ini? Masih muka-muka penuh dosa semua. Ini yang bicara. Oh, paling banyak dosa saya selama di Jakarta ini. Dosa mata. Aduh, saya mobil, ilaha illallah, habis amalku ini. Sebelah kanan kalepak, detik sebelah kiri dada, di depan paha, barang bagus semua. Ya, kita punya dosa, Pak. Lalu kau tidak mau merasa harus kau semua dipenuhi kebutuhan, nah banyak dosamu. Kurang apa mulianya Nabi? Tidak pernah ada orang disakiti, musuhnya pun hormat sama beliau. Akhlaknya baik, ibadahnya sampai bengkak betisnya kalau sholat sunnah. Tapi apa dia pernah merasa miskin? Tidak. Padahal pernah suatu ketika 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Husain pucat gara-gara cucunya tidak makan. Itu Nabi, bos, Nabi. Lalu kenapa kita banyak utang? Kenapa kita banyak proposal kiri kanan sampai hilang kita punya harga diri? Karena kau tidak merasa syukur dan puas dengan apa yang kamu miliki. Tidak mungkin Allah ciptakan seorang hamba manusia tanpa Allah sertakan rezeki dengan dia. Begini supaya gampang dipahami. Allah kasih kita rezeki 7 supaya enak, gaya hidupmu 6. Masih ada sepingmu 1. Tapi yang jadi masalah, Allah kasih kau 10, gaya hidupmu 15. Akhirnya pinjol. Ya baik kalau kau sendiri berutang, tapi kau datang kasih susah Pak Menteri. Minta apa kek Pak, di situ bisa penunjukan langsung apa ya. Kau berusaha. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti kaya. Buka boleh kau pakai buka puasa. Tapi kalau kira-kira 30 tahun maka sama, bos. Tidak mau. Dicuri-curi ya. Kan ada yang tanya saya, Pak Menteri, dia bilang, hai Rairi, di saya Ustadz ini saya sudah kurang semangat sama istri. Dia bilang, apa doanya Ustadz? Saya bilang, tidak perlu baca doa, tergantung lawan tanding. Ustaz, ada lagi yang tanya saya, Pak Menteri, Ustaz, apakah doanya itu supaya berani hadap istri? Saya bilang, kalau ada doanya itu saya tidak kasih, kok saya nggak mau. Ya kan? Ayo. Air putih, nasi, kalau kita orang puasa, kita tunggu. Boleh tidak pejabat glamor hidupnya, hedon, pamer-pamer? Tunggu sampai rakyat sejahtera. Boleh tidak pengusaha? Tunggu sampai pegawai-pegawaimu makmur. Itu orang berhasil puasa, mampu mengendalikan dirinya. Pengendalian hawa nafsu namanya. Dan yang keempat, ya yakin. Ini kunci segala-galanya. Yakin bahwa Allah melihat dan Allah mengetahui. KPK boleh kita permainkan. Barangkali karena kekuasaan dekat sama kita, kita bisa atur. Polisi boleh, barangkali jaksa bisa barangkali kita atur. Tapi ketahui Allah Maha tahu. CCTV boleh dimatikan, boleh dihancurkan. Tapi malaikat tidak mungkin bisa kosogo. Kau pegang tangan sekretarismu dalam kamar, barangkali ada lihat kau. Tapi na close up ko malaikat. Para saudara sekalian,
Puasa sesungguhnya yakin apapun dia lakukan, dimanapun dia berada, Allah tahu. Maka orang seperti ini yang disebut oleh waskat, bukan pengawasan melekat, tapi pengawasan malaikat. Kalau ini dia mampu pegang, maka apapun dan bagaimanapun kondisi yang dia miliki, kehebatan yang dimiliki, pangkat jabatan yang dimiliki, pasti orientasinya kemaslahatan umat. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau sudah terjadi maka Allah kasih apresiasi. La'allakum tattaqun, kau bertakwa, yaja'allahu mahraja. Saya kasih kau jalan keluar dengan segala kesusahanmu. Saya bukakan kau pintu rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Rasanya ingin berlama-lama, tapi kita harus tahu Pak Menteri juga tentu terbatas waktunya. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas sumbangannya sebagai motivasi buat anak-anak HIPMI. Saudara-saudara tahu enggak, golongan pertama orang masuk Islam itu pengusaha muda. Iya, pengusaha muda yang sekarang kalau di Indonesia HIPMI. Abu Bakar, ya, penghuni sorga. Yang penting jangan kau pelit. Ya kan? Nah, coba Abu Bakar Siddiq orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Siti Khadijah 2/3 barang mewah di Mekah miliknya Khadijah waktu itu. Orang-orang kaya. Allah tidak memusuhi orang kaya, bahkan orang kaya bendaharanya Allah di dunia. Anak-anak muda seperti ini, masya Allah, kalau orang tua kaya wajar. Tapi kalau anak muda dia jadi kaya dan dia dermawan, insya Allah makmur negara kita. Mudah-mudahan kalian yang hadir anggota HIPMI ini, Allah melimpahkan rezeki. Allah jadikan hatinya pengusaha yang dermawan. Allah bahagiakan rumah tangganya. Pak Bahlil, Allah kuatkan imannya. Allah kuatkan hatinya. Allah afiatkan sihatnya badannya dan bahagiakan keluarganya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustadz Dasat atas tausiahnya.